Sohibul Hajat. Ini Nini Sunar. iya, saya bilang aja dalam rangka kesembuhan. Sakit ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh min tadhakuri jihronim bihi salami mazat tadam anjarah min muqalatim bidami ya rabbi والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا ربي المصطفى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسفو وقتنا لله بكسف الهوجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله يا ربي صلاة الله مولانا على من به الهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق
بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, asatid, asatidah, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh masyarakat, sepuh bini sepuh, segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muttaqin, Bapak Ketua DKM Masjid Jami' Al-Muttaqin beserta para staf yang lain yang saya hormati serta saya muliakan, hadirin hadirat jamaah yang tidak saya sebut satu persatu namanya, semoga tidak mengurangi rasa hormat mahabbah takdim saya kepada hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan pagi ini di pekan terakhir di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban ini kita hadir kembali dalam rangka thalabul ilmi ila murdatillah. Semoga hadirnya kita, duduknya kita, bersimpuhnya kita di masjid yang kita cintai ini, yang insya Allah yang penuh dengan barokah ini menjadi amal baik bagi kita semuanya. Ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang nafi', barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan semoga hadirnya kita, kumpulnya kita pagi ini Allah catat dan Allah kembalikan kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah kelak di akhirat di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam selalu tercurahkan atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatul uzmanya sehingga kita menjadi hamba Allah atas segala hajat kita semua diijabah dikabul oleh Allah, bahagia selamat dunia dan akhirat berkat syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu mari kita awali pengajian ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Sekali lagi sesuai dengan niat kita thalabul ilmi sekaligus iktikaf kita, semoga dengan suratul Fatihah ini Allah menerima atas segala ibadah yang kita lakukan. Ada hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi jami'an summa ila masyayikhina wa ustadina wa ubaina ummahatina wa jaddadina wa jaddadina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض ومغاربها في البر وبرها، خصوصا الشيخ العليم العامة جلال الدين محمد بن أحمد المهدي والشيخ المتجير جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي نفعنا الله بعلومهما آمين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Fatihah berikutnya
Semoga kita semuanya senantiasa Allah sehatkan jasmani rohani kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezeki kita, akhir hayat kita husnul khotimah. Wabil khusus saudara kita jamaah Masjid Jami'al Muttaqin yang hari ini dalam kondisi sakit, berbaring dalam kondisi sakit, yaitu Ibu Hajjah Nini Sunarwati, istri daripada Bapak Haji Hasan. Jadi beliau dalam kondisi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan Allah berikan kesabaran keluarganya yang merawatnya, dan mudah-mudahan tidak dikembalikan lagi penyakitnya oleh Allah, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Ada hadiniyah waktu hajatina khususun Hajjah Nini Sunarwati ma'asyihah wassalamah wal'afiyah bisirril asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid dharain. Amin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu 'alaikum siyamahu tubtahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallan fihi syaitanu fihi lailatan khairun min alfi syahrin. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan barakah Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu 'alaikum, maka Allah mewajibkan kalian siyamahu, untuk berpuasa di bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian tuftahu fihi abwabul jannah, saat itu pula Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Jadi begitu datang bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga itu dibuka, Pak. Bu, lebar-lebar. Subhanallah. Nah, apa yang harus kita respon dengan keterbukaannya pintu-pintu surga, yang notabene semua umat Islam kepengen masuk surga. Jangankan orang Islam, orang non muslim saja kepengen masuk surga. Coba bayangin. Dibuka abwabul jannah, pintu-pintu surga, wa yukhliqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan suci Ramadan, ditutup. Kemudian syaitan-syaitan itu diikat, dan pada bulan itu pula maka terdapat satu malam di mana satu malam itu khairun min alfi syahr, nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini adalah pertama kali bagaimana diri kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan,
dan kita mafhum tahu bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan barakah Allah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah tumpah ruahkan ada pada bulan suci Ramadan, sehingga orang yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia akan dijamin oleh Allah, akan dijauhkan oleh Allah badannya dari api neraka, tidak akan tersentuh sedikit pun. Ini hanya senang saja, gembira. Man farihah bidukhuli Ramadan, barang siapa yang bergembira dengan masuknya atau datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu, maka Allah haramkan badannya al-niron, disentuh oleh api neraka. Jadi api neraka itu tidak akan menyentuh badan kita. Ini senang. Makanya dari sekarang kita siapkan mental kita. Tidak ada satupun jamaah Masjid Al-Muttaqin tidak gembira. Sampai-sampai diriwayatkan oleh ulama salafus saleh, saking kepenginnya nyampe pada bulan suci Ramadan, karena bulan itu di mana semua ibadah yang kita lakukan pahalanya dilipat-lipat gandakan dan tentunya beda dengan bulan-bulan yang lain. Makanya ulama-ulama salafus soleh itu dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkahkan ya Allah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kemudian sampaikan umur kami Allah di bulan Ramadan. Bahkan di dalam riwayat 6 bulan sebelum Ramadan, ulama-ulama kita dalam satu riwayat dalam sebuah kitab, beliau sudah memanjatkan doa ini. Dan 5 bulan setelah Ramadan, beliau pun juga berdoa agar supaya dipertemukan oleh Allah, dipanjangkan umurnya sampai Ramadan akan datang. Ini kebiasaan dan bahkan yang menjadi doa khusus, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Makanya ketika datang bulan Ramadan bergembira, senang. Kemudian ada 7 amalan. 7 amalan yang harus dilakukan bagi orang mukmin, baik laki maupun perempuan, sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, ini kita harus persiapkan. Ini di penghujung, jangan sampai nanti datang bulan suci Ramadan kita sebagaimana yang diaminkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah menaiki sebuah mimbar. Ketika Rasulullah berada pada anak mimbar, anak tangga daripada mimbar, menaiki mimbar, Rasulullah tiba-tiba amin. Aminnya itu pasti ada penyebabnya, tetapi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin, kami tahu. Ada apa di balik itu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, menjelaskan, tahukah, kalaulah tadi ada malaikat Jibril berdoa ketika aku menaiki anak mimbar. Apa doa malaikat Jibril? Celakalah bagi seseorang di mana seseorang itu mendapati bulan suci Ramadan, di mana seseorang itu hadir di bulan suci Ramadan, berada di bulan suci Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini jangan sampai. Makanya kita persiapkan mental kita, zahir dan mental kita, agar supaya kita meraih pahala yang berlipat-lipat ganda, bulan yang penuh dengan rahmat, barakah dan maghfirah Allah itu. Sehingga 7 amalan ini diantaranya yang selalu kita menjadi perhatian dan bahkan kita melakukannya agar supaya kita meraih apa yang kita cita-citakan selaku orang yang mukmin, mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan.
sehingga kita suci fitrah, kembali seperti anak yang baru dilahirkan dalam kondisi tidak mempunyai dosa. Pertama, membayar puasa, membayar puasa, sebagaimana puasa yang pernah kita tinggalkan. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu masih punya hutang puasa tahun kemarin, segera dibayar. Jangan sampai datang bulan Ramadan kita belum bisa membayar, belum bisa mengqadai puasa yang pernah kita tinggalkan Ramadan tahun lalu. Ini jadi catatan. Ini kadang-kadang kan kita ngambil tindakan solusi, gampang, ada fidyah, bayar fidyah selesai beres. Ini bukan solusi. Bagi siapa fidyah? Tidak semua. Bagi kaum muslimin mendapatkan rukhsah, dispensasi membayar fidyah. Kalau memang diri kita ini dalam kondisi sakit yang parah, tidak mungkin diharapkan kesembuhannya, atau kita menjadi seorang yang lanjut usia, baru berbicara fidyah. Ini masih muda, gagah, sehat, mampu berpuasa, malas dia. Tidak berpuasa, ketemu Ramadan. Nah, ini jangan sampai kita punya hutang. Makanya masih ada waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, atau bapak-bapak punya istri, tanyain, punya utang enggak? Punya utang enggak sama Allah? Utang apaan? Puasa tahun kemarin. Udah pada beres semua. Kalau punya hutang puasa, segera diqadai, masih ada waktu. Ini amalan pertama yang harus kita perhatikan sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, memperbanyak puasa. Nabi banyak berpuasa, walaupun ini adalah merupakan suatu kontroversi di antara ulama. Hanya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, dan hampir Nabi dalam 1 bulan penuh Sya'ban berpuasa, puasa sunat. Nah, kalau kita misalnya tidak mampu dan tidak bisa seperti Nabi, setidak-tidaknya kita sudah belajar dan berpuasa, walaupun tidak setiap hari. Bisa contoh Senin Kemis, ataupun minimal lah 1 bulan 3 kali. Itu disunnahkan. Ini amalan kedua sebelum masuknya bulan Ramadan. Menyambut bulan Ramadan, di antaranya amalan yang ketiga, memperbanyak membaca Al-Quran. Nanti biar datang bulan Ramadan terbiasa kita membaca Al-Quran, gak malas. Kadang-kadang kita kan walaupun juga baik baca Al-Quran bulan Ramadan, pahala berlipat-lipat ganda. Nah, bulan Sya'ban ini cerminan bagaimana nanti begitu datang bulan Ramadan, kita menjadi seorang hamba Allah yang bahagia menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh kehusuan, dengan penuh ibadah kepada Allah. Kalau di bulan Sya'ban saja malas-malasan. Makanya dari sekarang kita berlatih, mempersiapkan diri supaya nanti tidak kaget begitu datang bulan Ramadan kita terbiasa membaca Al-Quran. Maka amalan yang ketiga yang harus kita jaga adalah membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dibaca. Bila perlu Al-Quran itu jadikan wiritan. Setiap hari membaca Al-Quran. Bagus. Walaupun bacaan kita enggak bagus, salah-salah, tapi kalau kita niat belajar di makfu, syukur-syukur kita ada kemauan untuk meningkatkan ilmu kita, kualitas bacaan kita, supaya makharijul hurufnya sesuai dengan makhraj-makhraj yang ada dalam huruf hijaiyah alif sampai iya, fasih membaca Al-Quran, bukan hanya sebatas paham tajwid, tapi ketika dipraktekkan muamalahnya. Karena apa? Membaca Al-Quran itu al-muta'abbadu bitilawatihi, ibadah. Dikondisikan, dibiasakan. Nah, bulan Ramadan semakin semangat dia mempunyai target, saya dalam 3 hari harus khatam 30 juz. Kan udah terbiasa, cepat akhirnya membacanya dengan tartil walaupun cepat. Nah, disitulah kenapa amalan ini di bulan Sya'ban dan di penghujung ini kita banyak melakukan membaca Al-Quran. Tujuannya bagaimana nanti ketika datang bulan Ramadan betul-betul bergembira, mendapatkan ampunan dari Allah, dan kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Karena apa?
bulan suci Ramadan termasuk adalah bulan nuzul Quran. Ayat ikhwah hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, amalan-amalan yang harus kita lakukan sebelum masuk bulan suci Ramadan, dia selalu menjaga diri, menambah, menuntut ilmu, memperbanyak ilmu-ilmu tentang masalah Ramadan. Jadi bukan berarti belajar kita ketika Ramadan, tapi sebelum Ramadan kita harus memperbanyak, sudah mengasah diri kita ini, memperhatikan tentang masalah keilmuan beribadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana puasa bulan suci Ramadan supaya sah, diterima oleh Allah. Di samping menghafalkan niat-niat puasa, doa-doa yang disunatkan di bulan puasa, kemudian hukum-hukum berpuasa, tata cara berpuasa, sholat tarawih, semua yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan, itu sudah ada bekal, ada ilmu. Kenapa? Lil ilmi khaira khalqihi walituqo. Bagaimana diri kita akan mendapatkan suatu pahala dari Allah, ibadah kita diterima. Puasanya kita puasa nggak pakai ilmu. Kalau puasanya orang nggak pakai ilmu itu, kan ada hadisnya itu, ada orang lapar haus puasa tapi dia nggak mendapatkan pahala, kata Rasul. Banyak itu. Nah, ini namanya puasa orang yang tidak diilmuin, puasanya orang yang tidak didasari dengan ilmu. Puasa itu, Ramadan itu seperti apa? Hukumnya bagaimana, wajib misalnya. Kapan kita harus menahan makan dan minum? Min tulu'il fajri shodiq misalnya. Sampai kapan kita menahan makan dan minum? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Atau waktu maghrib tiba. Tidak cukup kita menahan makan dan minum. Banyak orang berpuasa menahan makan dan minum, tapi mereka maksiat dan mereka tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Kenapa? Tidak didasari dengan ilmu. Contoh, mereka berpuasa iya, maksiat pun iya. Misal contoh, kalau ada orang berpuasa jauh dengan Allah, justru mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ghibah masih jalan, berpuasa dia tapi hatinya masih penuh dengan apa? Dengan kesumat, dengki, iri, benci. Apalagi kita takabur, sombong diri, merasa dirinya paling suci, alim, paling ahli ibadah. Nah, ini puasa orang yang tidak didasari dengan ilmu. Lalu bagaimana juga dia akan semangat pada malam harinya dia tarawih, sementara dia tidak mempunyai ilmu. Padahal dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, atas dasar iman, wahtisaban, mengharap ridho Allah, puasanya enggak terpaksa, ikhlas dia, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah berlalu. Ini diantaranya orang yang berpuasa didasari dengan ilmu. Makanya iman itu seperti apa? Kalau puasa yang dikatakan puasa imanan wahtisaban itu seperti apa sih? Sehingga mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, seperti apa sih? Ini yang harus dipelajari. Saat ini harus kita ada pembekalan khusus. Jangankan puasa, orang nikah aja ada sertifikat layak nikah kok. Sama kita juga mau kerja, ada interview, ada tes dan sebagainya. Semua itu harus ada ilmunya. Makanya begitu banyak orang beribadah tapi mereka tidak mendapatkan hasil ibadah itu sendiri.
Maka pentingnya ilmu bagi kita hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, menghidupi bulan suci Ramadan ini penting. Bagaimana dia semangat sholat tarawihnya sementara nggak punya ilmu, nggak ngerti keutamaan, fadilah, pahala besarnya qiyamul lail. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Man qama ramadhanah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan salat fardhon au naflan, baik yang fardhu maupun yang sunat, atas dasar imanan wa ihtisaban. Lagi-lagi imanan wa ihtisaban, itu dasar loh. Bukan hanya pemahaman belaka dan apa sekedar dibaca, tapi implementasi seperti apa sih kriteria orang yang sholat tarawihnya atau melakukan sholat fardu puasa imanan wahtisaban itu semua tanpa pamrih hadirin, dilakukan dengan ilmu. Tadi kalau berpuasa menahan makan dan minum berarti juga dia harus menahan maksiat. Sudah pernah saya jelaskan di majelis ini bagaimana puasa itu diwajibkan oleh Allah. Kan kita tahu dasar, semua hafal. Kalau nggak hafal keterlaluan banget. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, kutiba furido. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas diri kamu. Furido, diwajibkan atas diri kamu. Asyam, berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini pernah diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu, minal umami, dari umat-umat terdahulu. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Bagaimana kita akan berpuasa apalagi bertakwa gitu loh, kalau kita tidak mau belajar tentang masalah bagaimana puasa yang benar. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, kata Allah. Bertakwa di sini kita harus tahu. Berarti kita terpelihara. Kalau bertakwa terpelihara al-ma'asiyah, dari maksiat. Loh, bagaimana puasa diterima oleh Allah? Dia nggak bertakwa. Menahan makan kuat, menahan minum kuat, maksiat nggak kuat. Ngomongin orang, mulut ini nggak kuat. Makanya kenapa suruh banyak baca Al-Quran? Ini tujuannya. Kalau nggak mau baca Al-Quran, daripada ghibah, maksiat, tidur aja. Lebih baik tidur. Ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Lo nggak tidur, matanya melotot, maksiat. Ada orang pakai rok mini, perempuan cakep, ngelirik dia. Apalagi puasa senang di mall, puasa senang di pasar. Coba bayangkan. Bagaimana dia akan mendapatkan pahala yang besar? Bagaimana puasanya akan diterima oleh Allah? Mampukah? Boleh. Dalam konteks fikih kita belanja ke pasar, tapi mampukah kita mencegah mata ini dari maksiat ain? Jarang sekali, Pak. Kita harus tahu pula. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa kenapa diwajibkan oleh Allah? Puasa itu sendiri yaksirus syahwah, melemahkan syahwat. Jadi kalau kita ingin apa? Tidak berbuat maksiat, puasa. Orang yang berpuasa, puasanya imanan wa ihtisaban, pasti dia meninggalkan maksiat. Puasa itu sendiri yaksirus syahwah. Kita tahu syahwat itu siapa? Di mana syahwat itu? Syahwat itu bukan siapa-siapa, Pak, tapi syahwat itu makhluk Allah. Allah ciptakan ada pada diri kita, manusia masing-masing. Semua manusia itu dikasih syahwat sama Allah. Kalau bapak ibu nggak dikasih syahwat, kalau bapak masih senang motor baru, mobil baru, senang kawin, senang rumah bagus, senang duit, berarti ada syahwat. Loh, kalau nggak ada syahwat, mana mungkin kita nikah, Pak? Kita kepengen ini dan itu, nggak mungkin. Itu karena ada syahwat. Tahu nggak syahwat itu? Syahwat itu allati hiya yabda'uha
yang menjadi pemula, pemicu kenapa kita berbuat maksiat. Kenapa puasa kita sia-sia tidak sah? Perut kita menahan makan dan minum, sementara kita tidak mendapatkan pahala dari Allah karena nafsu telah memerintah diri kita. Nafsu menjadi raja bagi kita, menguasai diri kita, sehingga kita mudah sekali berbuat maksiat. Maka kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Ayo, syahwat itu ada pada diri kita. Jangan dikira ustadz kiai gak punya syahwat. Gede. Apalagi nggak pernah puasa, gede syahwatnya. Itulah pendidikan puasa. Hikmahnya puasa bukan hanya membentuk suatu ketakwaan, tetapi takwa itu sendiri akan apa? Melahirkan ya manusia-manusia sehingga mereka takut melakukan maksiat. Ingat, syahwat itu adalah ya makhluk Allah. Syahwat itu sombong. Syahwat itu maunya sendiri tanpa kompromi. Enggak mau diajak musyawarah. Syahwat merasa benar sendiri, merasa paling suci sendiri, merasa dirinya hidup dengan sendiri. Padahal syahwat itu ketika diciptakan oleh Allah, begitu selesai diciptakan langsung ditanya oleh Allah, ya syahwat, man anta? Siapa engkau syahwat? Allah nanya. Ketika Allah menciptakan syahwat, ya syahwat, man anta? Siapa engkau? Apa jawaban syahwat? Ana wa ana, saya. Gak ngaku kalau dirinya itu hamba Allah, ciptaan Allah. Akhirnya Allah. Makanya Allah menghukum syahwat. Coba kalau orang sudah gak bisa mengendalikan syahwat, ingat, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Kalau kita sudah mencintai sesuatu, pasti kita menjadi hambanya dan menjadi budaknya. Itu karena syahwat. Akhirnya syahwat itu dipenjara oleh Allah, dihukum bertahun-tahun. Bahkan dalam satu kitab tuh ratusan tahun, dalam satu tempat suhu yang sangat panas sekali. Begitu selesai dihukum oleh Allah, dipenjara oleh Allah syahwat. Karena apa? Karena tidak menjawab dengan benar, tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Akhirnya apa? Ditanya kembali setelah selesai masa hukuman, ditanya lagi oleh Allah, ya syahwat, man anta? Siapa engkau syahwat? Jawabannya masih nggak kapok, itu syahwat. Ana wa ana, saya. Sombong banget, ya kan? Kemudian dipenjara lagi, dihukum oleh Allah, dimasukkan ke salah satu tempat di mana tempat suhunya sangat dingin sekali. Nah, kalau tadi panas sekali pasti mati, dingin sekali pasti lemah mati. Ini enggak. Begitu selesai masa tahanan, masa hukuman, ditanya kembali oleh Allah, ya syahwat, man anta? Siapa engkau syahwat? Ana wa ana. Masih sombong, merasa dirinya hidup dengan sendirinya, merasa apa? Tidak ada duanya, hanya saya dan saya. Inilah syahwat. Akhirnya apa? Dipenjara lagi oleh Allah, penjara yang dahsyat. Di antaranya Allah laparkan syahwat, Allah hauskan syahwat. Setelah Allah bikin dia lapar, setelah Allah dia bikin haus, maka ditanyalah kembali oleh Allah, ya syahwat, man anta? Siapa engkau syahwat? Kemudian syahwat menjawab, ana abduka wa anta rabbi, saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Makanya kenapa Allah mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Tujuannya supaya apa? Supaya syahwat itu terbendung, terkalahkan. Nah coba, nah, kalau kita ingin hidup tadarru, Pak, tawaddu, kita lihat bagaimana para nabi tawaddunya, para wali saja sering lapar, Pak. Orang-orang dulu itu kenapa tawaddu? Jarang berantem tawuran, ya kan, nggak rukun sama tetangga, jarang. Orang dulu itu tawaddu, kurus-kurus tapi sehat-sehat, anaknya banyak. Nah, sekarang gagah-gagah tinggi, anaknya 1, 2, suruh ibadah puasa nggak kuat, suruh taraweh cari yang singkat, bila perlu 1 rakaat selesai. Suruh wiritan nggak doyan, suruh ngaji, haram hukumnya. Dalil haramnya yang dikedepankan, mudaratnya yang dikedepankan, maslahatnya tidak. Padahal itu kita harus tahu
Bulan Ramadan itu bukan bulan-bulan sembarangan. Bulan di antara bulan yang penuh dengan keberkahan oleh Allah. Pahala dilipat gandakan kalau kita beribadah. Sampai-sampai Rasulullah menunjukkan kedermawanan, sangat dermawan sekali ketika datang bulan Ramadan. Nah, kalau di luar itu Rasulullah dermawan, tapi nggak biasa dermawan. Tapi datang bulan Ramadan, ibadahnya semakin meningkat, kualitas iman dan takwanya semakin meningkat. Inilah yang saya harapkan dan kita harapkan semuanya. Jangan sampai kita datang Ramadan biasa-biasa aja, Ramadan dilalui begitu aja. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. 7 amalan tadi menjelang bulan suci Ramadan. Bagaimana menyambut datang bulan suci Ramadan? Gembira di antaranya, ya, berdoa agar apa? Agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jangan enteng, Pak. Banyak orang mati kurang 1 hari Ramadan, banyak. Bapak sehat duduk begini, tidak sedikit banyak. Saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengurus masjid meninggal. Padahal kemarin ngobrol sama saya. Itu Ramadan kurang seminggu misalnya. Itu sering. Amalan berikutnya ini, yang kelima ini, banyak berdoa sama Allah. Siapa sih orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang enggak berharap hidup di Ramadan? Nah, andai kata kita meninggal di bulan Ramadan, insyaallah bi ghairi hisab, insyaallah kita termasuk orang yang syahid karena kita berada di bulan Ramadan dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa, ya Allah, sebagaimana di riwayat doa itu. Ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah di bulan Ramadan. Sampaikan ya Allah. Bahkan tadi apa yang saya jelaskan, ulama 6 bulan sebelumnya sudah berdoa ini. Sampaikan ya Allah umur kami ya Allah di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan 5 bulan berdoa kemudian Allah, sampaikan ya Allah di bulan Ramadan akan datang. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang keenam, kita senantiasa membekali diri kita agar supaya diri kita menata kembali niat. Hati kita ini kita tata kembali dengan niat. Niatnya itu jangan salah niat, ditata. Ya, di samping niat ya Allah, nanti kalau datang bulan Ramadan saya ingin berpuasa, saya ingin tarawih, jangan sampai bolonglah tarawih saya. Saya ingin apa? Hatam Quran. Saya ingin itikaf terus di masjid ya Allah. Ya Allah, saya ingin bersedekah, pahalanya besar, berlipat-lipat ganda ya Allah. Saya ingin fokus, konsentrasi ya Allah di bulan Ramadan ini. Warung saya, dagangan saya tutup. Perusahaan saya tutup. Khusus beribadah ya Allah. Sawah saya enggak saya perhatiin, udah selesai, sudah khusus ya Allah. Kemudian datang ke kuburan-kuburan orang tua kita. Supaya apa? Supaya hati terikat. Supaya puasanya nanti kuat, betul-betul imanan wa ihtisaban, tidak ada yang lain, ke kuburan. Kuburan siapa? Orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Supaya apa? Hati terikat, ingat mati. Kalau kita sudah ingat mati, pastikan datang bulan Ramadan, ghirahnya dia pasti tinggi, semangat beribadah pasti tinggi. Nah, kalau orang nggak pernah ingat mati, nggak mungkin. Makanya menata niat itu maksudnya apa? Supaya puasa kita ini betul-betul memperoleh ampunan Allah tadi, rahmat barokah ampunan Allah. Supaya hati ini terikat. Bagaimana kalaulah diri kita semua akan mati? Jangan melihat kondisi saat sekarang kita sehat, belum tentu, karena umur itu rahasia Allah. Betul-betul, umur itu rahasia Allah. Ikat hati ini, ziarah. Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau saya ziarah kan orang tua saya jauh di sana, nggak mungkin saya, kebetulan juga saya nggak punya ongkos. Kedua, saya nggak punya nggak punya waktu. Ya dari jauh, dari jauh. Ingat, nah yang dekat ini beruntung.
Kalau enggak, oh saya punya guru dikubur sebelah sana. Datang ziarah suan mau Ramadan, apa kalau istilah orang Betawi Jawa, nyekar ya. Datang ke kuburan, dibiasain itu. Bagaimana kita akan mendapatkan maghfirah Allah, rahmat barakah Allah? Puasa begitu-begitu aja, nggak ada peningkatan. Karena kita nggak pernah ingat mati, Pak. Semua hanya orang ingat mati yang khusyuk dan maksimal ibadahnya ini. Contoh, kata Rasulullah, bekerjalah seolah-olah hidup selama-lama, semangat. Beribadahlah seolah besok mati. Pasti semangat dan khusyuk. Yang ketujuh, melakukan ru'yatul hilal. Ini amalan, jangan asal puasa. Kadang-kadang kita udah jauh-jauh hari netepin puasa. Begitu puasa, bukan waktunya, haram. Puasanya haram, tidak sah lagi. Ru'yatul hilal, ru'yah itu berarti melihat, hilal itu bulan. Ini perintah Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata Rasulullah? Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah karena kamu melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah karena kamu melihat hilal. Nah, kapan kita meru'yah? Nanti tanggal 29 Sya'ban ini. Kalau misalnya malam minggu besok kita perkiraan tarawih, hari minggu kita puasa, berarti ru'yatul hilalnya hari Sabtu. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Bahkan sudah ada yang memulai tanggal 28. Karena apa? Bulan itu pernah terjadi 28 hari. Nah kan dalam hitungan ilmu falak, ilmu hisab, kalender hijriah, itu hasil daripada ilmu falak, ilmu hisab. Ini ilmu yang harus kita pelajari. Karena apa? Amalan di antara sebelum masuk bulan suci Ramadan adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Semua dianjurkan. Kalau kita mampu punya ilmu, kalau enggak belajar, satu kampung ini, satu kelurahan, enggak ada yang belajar, dosa semua. Makanya ada ulama falak, ada ulama ahli hisab. Kita tahu kapan satu Ramadan, kita tahu kapan satu Syawal. Gerhana matahari, gerhana bulan dari mana itu? Itu adalah dari ilmu falak, ilmu hisab. Ilmu falak itu adalah ilmu yang Allah wahyukan kepada Nabi Idris alaihissalam dan disyariatkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam untuk dipelajari. Bagaimana akan diterima puasanya? Kalau kita puasa Ramadan bukan waktu bulan Ramadan belum masuk, haram, Pak. Bukan hanya nggak sah, haram. Apalagi udah tahu Syawal masih puasa, haram. Nah akhirnya kata Rasulullah, lihatlah hilal secara faktual, kasat mata ataupun dibantu oleh alat-alat canggih teknologi, misalnya teropong bintang atau semacam mikroskop lah ya, teropong bintang yang bisa melihat planet-planet di atas yang terkecil pun bisa terlihat. Itu perintah Rasulullah. Walaupun ilmu falak setahun yang lalu sudah menetapkan bahwasanya satu Ramadan jatuh pada hari Minggu, berarti malam minggunya udah tarawih, hari Minggu udah puasa. Tetapi berdasarkan hadis ini, maka kita harus berikhtiar melihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban, akhir Sya'ban. Kemudian fa'in hummah alaikum, ternyata cuacanya tidak mendukung, mendung. Semua teknologi di semua titik, tidak semua masuk loh Pak. Jakarta nggak masuk kategori secara geografis. Letak Jakarta tidak masuk, bukan dataran tinggi, dan tidak akan mungkin bisa melihat apalagi dengan manual. Kita pernah dengar, bukan berarti saya nggak menghormati ulama falak yang ada di Jakarta. Cakung kan pernah diisukan dan selalu ramai itu di televisi. Yang lain nggak ngelihat, Cakung ngelihat katanya. Padahal dataran-dataran tinggi di mana-mana itu ditentukan oleh negara. Di mana tempat yang memungkinkan bisa melihat dan tidak terhalang oleh gedung-gedung tinggi. Itu hanya ada pada dataran-dataran tinggi,
pegunungan. Maka di situ disiapkan. Kalau di sini Sukabumi, Pelabuhan Ratu, Bandung, Jakarta nggak masuk kategori. Tapi syariatnya kita melihat itu salah satu menjalankan perintah ini. Nah kemudian fa in humma alaikum, ternyata mendung, tidak bisa melihat, makanya ada sidang isbat. Pemerintah bukan mengatur tentang 1 Ramadan, tetapi mengumpulkan ulama-ulama ahli falak dengan teknologi yang disiapkan oleh pemerintah, membantu ulama-ulama falak yang mana setahun yang lalu 1 Ramadan sudah ditentukan. Di situ dikumpulkan, ditanya, sudah adakah yang melihat? Ditanya, NU melihat, Muhammadiyah melihat, Persis melihat, LDLI melihat, Jamaah Tabligh melihat, ditanya semua ormas yang ada di Indonesia. Kemudian kata mereka semua enggak melihat. Nah kalau enggak melihat karena mendung, karena cuaca, maka Rasulullah mengatakan fakmilu iddata Sa'bana salasina yauman, maka sempurnakanlah bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Berarti puasanya berikutnya. Jadi enggak ujuk-ujuk menentukan. Loh kan sering terjadi itu. Ya mohon maaf juga, kadang-kadang jadwal sudah terjadwal ternyata kan melenceng. Betul-betul. Ya, jadi tunggu sidang isbat, tapi masjid itu sudah harus mempersiapkan. Konsekuensinya kalau misalnya mundur, maka dimundurkan jadwalnya. Seperti itu saya kira clear. Nah untuk itu hadirin, ini dasar. Sehingga apa? Ru'yatul hilal bisa bil fi'li, bisa bil ilmi. Nah bil fi'li ini karena apa? Bil ilmi. Mana mungkin kita tahu 29 Sya'ban kapan, sementara ini sudah dicatat oleh ilmu falak. Ilmu falak itu ada rumus-rumus sendiri, ribet Pak, lebih ribet belajar dari apa? Dari fisika, matematika. Saya belajar di pondok itu. Ya, di pondok diajarin ilmu falak. Apalagi ilmu faraid, waris mewaris. Oh, itu matang itu. Falak diajarin. Nah, kadang-kadang teman-teman itu ada yang nunjol falaknya, maka dia kembangkan. Ya, ada yang enggak ke fikihnya gitu kan. Tapi bukan berarti enggak belajar, kayak saya belajar. Makanya kan semua ormas itu punya. Nah, NU apalagi ilmu melakukan hal ini, puasa itu memakai 2 teori. Pertama bil ilmi, kedua bil fi'li. Kalau Muhammadiyah biasanya bil ilmi, cuman hanya ilmu falak. Tapi kalau NU falak dipakai, ru'yah perintah Rasulullah juga dipakai. Terus bagaimana? Ya kita ikhtiyat jagal perintah Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari loh.